Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini saya akan bagikan tutorial cara membuat website PPDB di Canva. Kita akan memanfaatkan salah satu fitur terbarunya Canva yang memungkinkan kita untuk dapat membuat sebuah website dengan sangat mudah dan cepat meskipun tidak memiliki skill coding. Ini adalah contoh website PPDB yang sudah saya buat. Ini adalah tampilan berandanya, kemudian profil sekolahnya, selanjutnya info PPDB. Kita bisa lihat di sini sudah tercantum lengkap mulai dari syarat pendaftaran, jalur pendaftaran, sampai jadwal pendaftarannya. Oke, kita lanjut untuk formulir pendaftaran. Di sini bisa langsung diklik yang kemudian akan terhubung pada Google Formulir, sehingga akan memudahkan kita untuk mengelompokkan dan mengelola data. Selanjutnya, pada bagian terakhir ada galeri foto yang memungkinkan kita untuk bisa menampilkan foto-foto daripada dokumentasi kegiatan sekolah ataupun fasilitas yang dimiliki sekolah. Oke, tanpa berlama-lama kita bisa langsung mulai tutorialnya. Seperti biasa, pertama kita bisa buka Canva, selanjutnya kita bisa klik AI Canva, kemudian kita pilih kode untuk saya, dan pada bagian ini kita bisa tuliskan sebuah prompt ataupun deskripsi yang berisi uraian daripada website yang ingin kita buat. Untuk itu, sebelumnya penting sekali untuk kita mempersiapkan prompt atau deskripsi ini dalam sebuah dokumen seperti ini. Ini adalah contoh yang sudah saya buat. Pertama, saya tuliskan deskripsi umum seperti ini. Situs resmi untuk penerimaan peserta didik baru atau PPDB SMP Insan Cita Palembang tahun ajaran 2025-2026 menyediakan informasi lengkap tentang profil sekolah, persyaratan pendaftaran, jadwal, dan formulir pendaftaran online. Kemudian saya uraikan juga untuk gaya desainnya. Selanjutnya menu utama, di sini ada beranda, kemudian profil sekolah, info PPDB, formulir online, dan yang terakhir galerinya. Kemudian kita bisa uraikan satu persatu mulai dari beranda sampai seterusnya. Di sini sudah saya buat seperti ini, mulai dari sambutan kepala sekolah, kemudian sejarah singkat sekolah, visi misi sebagai bagian dari profil sekolah. Selanjutnya untuk informasi PPDB, di sini termuat syarat pendaftaran. Kita bisa uraikan seperti ini. Kemudian jalur pendaftaran dan jadwal pendaftarannya. Kemudian untuk formulir online, saya membuat sebuah tautan yang nanti akan terhubung langsung pada Google Formulir. Ini adalah contoh formulir Google Form yang sudah saya buat. Sebelumnya teman-teman bisa buat terlebih dahulu dan teman-teman bisa cari tutorialnya di YouTube karena akan terlalu lama jika harus saya uraikan mulai dari awal pembuatan Google Form ini. Ini adalah contoh formulir pendaftaran online-nya. Kemudian untuk menyalin link tautannya, setelah kita menyelesaikan pembuatan formulir ini, kita bisa pilih bagikan. Kemudian pada bagian akses umum, tampilan responden, kita bisa pilih siapa saja yang memiliki link. Setelah itu kita bisa salin link responden. Kemudian kita bisa pastekan di sini. Oke. Selanjutnya untuk foto dan logo mungkin akan kita jelaskan kemudian. Kita akan fokus pada tahap pertama, yaitu cara membuat website berdasarkan prompt yang sudah kita buat ini. Dan apabila teman-teman menginginkan prompt yang sama seperti saya, nanti akan saya sertakan pada kolom deskripsi. Teman-teman bisa unduh dan salin, kemudian dikreasikan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Oke, setelah semuanya lengkap, kita bisa salin semuanya dengan cara blok. Kemudian kita pilih salin. Kemudian kita bisa tempel prompt atau deskripsi kita di sini.
Dan teman-teman, karena jumlah karakter yang bisa kita masukkan pada kolom ini terbatas, sedangkan deskripsi yang kita buat ini terlalu panjang, akibatnya adalah deskripsi atau prompt kita tidak tersalin secara utuh. Bisa kita lihat di sini, ada bagian tertentu yang terpotong. Solusinya adalah kita bisa hapus pada subbagian tertentu yang kemudian akan kita susulkan pada prompt baru setelah desain pertama telah selesai. Kita bisa hapus terlebih dahulu dan kemudian kita bisa pilih kirim. Dan kita bisa tunggu beberapa saat. Lamanya proses coding ini akan sangat bergantung pada seberapa banyak prompt yang kita masukkan. Dan ini adalah hasil sementaranya. Kita bisa cek terlebih dahulu apakah semuanya bekerja dengan baik. Dan apabila terdapat detail tertentu yang kiranya perlu diubah atau diperbaiki, kita kembali bisa menuliskan prompt pada kolom deskripsi ini, kemudian kita bisa kirimkan ulang. Contoh, di sini saya akan mengubah untuk formulir pendaftarannya menggunakan link tautan Google Formulir yang sebelumnya telah kita buat. Oke, kita bisa salin untuk link Google Formulirnya. Di sini saya awali dengan kata buat tautan pendaftaran dari link Google Formulir berikut. Kemudian kita bisa tempel di sini. Sebelumnya saya akan tambahkan ubah tampilan menjadi lebih modern, minimalis, dan dinamis. Kemudian buat tautan pendaftaran dari link Google Formulir berikut ini. Oke, selanjutnya kita bisa kirim balasan. Kita kembali tunggu sampai proses codingnya selesai. Dan ini adalah tampilan versi kedua setelah kita lakukan beberapa perbaikan. Kita bisa lihat di sini untuk tampilannya lebih bagus dibanding versi yang pertama. Kemudian ketika kita klik daftar sekarang, maka akan langsung dialihkan pada Google Form yang bisa langsung diakses oleh para pendaftar. Oke, kita bisa tutup terlebih dahulu. Dan yang terakhir, kita akan memasukkan logo serta menambahkan beberapa foto yang berisi kegiatan serta fasilitas sekolah. Dan sebelumnya, tentu kita sudah mempersiapkan untuk foto-foto yang akan kita tambahkan pada website PPDB ini, mulai dari logo, kemudian foto kepala sekolah, serta fasilitas juga kegiatan pembelajaran di sekolah. Dan karena kita tidak bisa memasukkan foto-foto tersebut secara langsung pada website ini, solusinya adalah kita bisa mengunggah foto-foto tersebut pada situs tertentu, kemudian kita bisa menyalin link HTML-nya, dan kita bisa pastekan pada prompt atau kolom deskripsi di sini. Kita bisa buka tab baru. Selanjutnya pada penelusuran Google, kita bisa ketikkan free image host. Kita bisa buka yang ini. Selanjutnya kita bisa klik mulai mengunggah. Kita bisa unggah satu persatu. Misal saya contohkan, saya akan unggah logo terlebih dahulu. Kemudian kita pilih unggah. Selanjutnya pada bagian ini kita bisa pilih tautan penuh HTML dan kita bisa salin link HTML-nya. Kemudian kita bisa kembali buka dokumen, kita bisa kumpulkan terlebih dahulu semua link foto serta gambarnya di sini. Sebelumnya saya akan tuliskan keterangan seperti ini.
tambahkan logo dan foto berdasarkan link berikut. Untuk logo sekolah yang tadi telah kita unggah, kita bisa tempelkan linknya di sini. Kemudian kita lanjut pada foto kepala sekolah. Kita pilih atur ulang. Kemudian unggah foto. Selanjutnya kita bisa salin link. Lalu tempelkan di sini. Atau sebenarnya kita bisa langsung sekaligus mengunggah beberapa foto di sini. Akan tetapi kita harus betul-betul ingat untuk urutan foto yang kita unggah. Kita akan coba atur ulang. Oke. Setelah semua foto yang ingin kita unggah telah terseleksi seperti ini, kita bisa pilih buka, kemudian unggah. Dan semua link foto bisa kita lihat di sini. Mulai yang paling atas, ini adalah link dari foto yang terletak pada bagian atas sebelah kiri. Selanjutnya yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Kita perlu ingat untuk urutannya. Selanjutnya kita bisa salin semuanya. Kemudian kembali kita tempelkan di sini. Kemudian kita tambahkan keterangan di setiap awal link HTML-nya. Misal yang paling atas, tadi adalah foto lapangan olahraga. Kemudian yang kedua adalah laboratorium IPA. Dan begitu juga seterusnya, kita bisa tambahkan keterangan di setiap awal dari link HTML-nya. Kemudian kita bisa tambahkan titik 2 dan pisahkan dengan spasi seperti ini. Oke, apabila semuanya sudah selesai, kita bisa blok semuanya. Kemudian kita salin dan pastekan pada kolom deskripsi. Oke, selanjutnya kita bisa kembali kirim balasan. Ini adalah tampilan dari versi yang ketiga setelah kita tambahkan logo sekolah, kemudian foto kepala sekolah, serta foto-foto yang lainnya. Kita bisa lihat tampilannya di sini. Dan pada galeri sekolah telah ditambahkan semua foto-foto yang sebelumnya sudah kita unggah. Dan begitu seterusnya teman-teman, kita masih bisa melakukan beberapa perbaikan atau penyesuaian dengan menuliskan apa yang kita inginkan pada kolom deskripsi di sini. Kemudian klik kirim balasan. Dan karena ini sudah saya anggap cukup, kita bisa klik gunakan dalam desain. Kemudian kita pilih situs web. Kita bisa lihat pratinjaunya. Ini adalah tampilan ketika dibuka dengan media PC ataupun komputer. Dan tampilannya ketika dibuka menggunakan ponsel akan seperti ini. Kemudian kita bisa klik publikasikan situs web. Selanjutnya untuk alamat situsnya kita bisa edit. Dan kita bisa melakukan beberapa pengaturan. Kita bisa tambahkan deskripsi apabila diperlukan. Kemudian kita bisa centang pada bagian yang kita inginkan di sini. Dan di sini akan saya biarkan seperti ini. Kita bisa kembali. Dan setelah semuanya dirasa cukup, kita bisa klik publikasikan. Kita bisa salin link tautannya di sini.
Selanjutnya kita bisa bagikan melalui WhatsApp, Facebook, ataupun media sosial lainnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video tutorial kali ini dan semoga bermanfaat. Dukung channel ini agar terus berkembang dan berbagi manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.